Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Ali, Dihya, Nabila, dan Nafisa. Selamat menyaksikan. Pengelolaan peserta didik dalam meningkatkan karakter siswa. Pengelolaan peserta didik merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas peserta didik agar mendukung proses pembelajaran secara optimal dan teratur. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan peserta didik dapat meningkatkan karakter siswa. Pengelolaan peserta didik berperan penting dalam membentuk karakter, moral, sosial, dan akademik siswa. Siswa melalui pembinaan, pengembangan potensi, serta penegakan disiplin. Strategi yang efektif mencakup pendekatan berbasis karakter, bimbingan konseling adaptif, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Selain bersifat administratif, pengelolaan ini juga mendukung pembelajaran holistik dan evaluasi berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif serta menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi literatur melalui kajian kepustakaan untuk menganalisis pengelolaan manajemen peserta didik dalam rangka menumbuhkan karakter peserta didik. Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, proses seleksi, hingga strategi pengelolaan peserta didik selama menempuh pendidikan di sekolah dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi dan pendekatan yang efektif dalam manajemen peserta didik guna mendukung perkembangan karakter serta kualitas akademik dan non-akademik mereka. Rudi Setiawan, MPD 2021. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Fungsi utama dari pengelolaan peserta didik meliputi pengembangan potensi kecerdasan, bakat, dan minat, pengembangan sosial, penyaluran aspirasi peserta didik, serta memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan dan ruang lingkup pengelolaan peserta didik bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang optimal dengan menyeimbangkan kebutuhan institusi dan kenyamanan peserta didik. Terdapat 3 pendekatan utama dalam pengelolaan peserta didik, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada pemenuhan tuntutan lembaga pendidikan. 2. Pendekatan kualitatif yang menekankan kenyamanan peserta didik. 3. Pendekatan terpadu yang mengkombinasikan keduanya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Perencanaan penerimaan peserta didik baru merupakan langkah awal dalam proses seleksi dan integrasi peserta didik dalam lingkungan sekolah. Dengan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak seperti wakil kepala sekolah, guru tata usaha, pengawas, dan komite guna memastikan kelancaran proses PPDB. Pelayanan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pelayanan pendidikan terdiri dari pelayanan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan peserta didik. Pelayanan intrakurikuler mencakup program bimbingan konseling atau BK, perpustakaan sekolah, dan unit kesehatan sekolah atau UKS, yang bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta kesejahteraan siswa di lingkungan sekolah. Sementara pelayanan ekstrakurikuler meliputi berbagai kegiatan seperti pramuka, rohis, seni tari, seni suara, olahraga prestasi, dan English Club, yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan di luar jam pelajaran. Lalu inovasi dalam pengelolaan peserta didik di bidang ekstrakurikuler. Inovasi dalam pengelolaan peserta didik untuk meningkatkan karakter siswa dapat diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler. Untuk menarik minat siswa, sekolah dapat mengadakan tes minat bakat di awal tahun ajaran seperti di kelas 10, sehingga siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi diri mereka. Dengan mengetahui minat bakat mereka sejak awal, siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam ekstrakurikuler yang sesuai dan pada akhirnya dapat mengembangkan karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama tim di dalam ekstrakurikuler tersebut. Maka dapat disimpulkan pengelolaan peserta didik yang sistematis dan inovatif bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan optimal peserta didik.
Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang tepat, serta dukungan tenaga pendidik dan kebijakan progresif, peserta didik dapat berkembang secara akademik dan non-akademik, kepribadian matang, serta menjadi warga yang berakhlak mulia. Kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung pembelajaran demi menciptakan siswa yang memiliki karakter. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.